Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anda Zulanda, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Palasari 1, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan gerakan. Kali ini saya bersama Bapak Fasilitator yaitu Bapak Martin Alvan dan juga Ibu pengajar praktik yaitu Ibu Aklam Spiko akan mempresentasikan tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 tentang coaching supervisi. Adapun tujuannya yaitu calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan cara penggerak yang lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon penggerak. Berikut ini adalah hasil praktiknya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anda Suwanda, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tangerang. Kali ini akan mempraktekkan supervisi modul 2.3 bersama Ibu. Saya Wiwin Sutina sebagai coach. Dan saya Ibu Silvia Mas sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Salam. Ya, silakan Bu. Masuk Bu. Ya. Boleh minta waktu sebentar Ya, Pak? boleh. Silakan duduk Ibu. Ya, ada apa ini? Ini Pak, saya kan mau ada kegiatan coaching nih Ya. bersama teman CGP saya yang kelas 9 seperti juga saya di modul 2.3. Saya butuh bantuan Bapak untuk menjadi supervisor saya Pak. Oh iya, baik. Dengan senang hati Ibu. Dan itunya udah screenshotnya udah ada Bu. Oh ini Pak sudah. Oh iya, nanti coba saya cek dulu Bu ya. Ya Pak. Baik. Ya. Gitu ya. Nanti saya siapkan dulu. Kemudian sebelum Ibu melakukan coaching, mungkin Ibu udah paham ya proses dan juga alur-alurnya. Dan pada bagian coaching, kira-kira bagian mana yang perlu dikembangkan lagi menurut Bu Win? Yang perlu dikembangkan menurut saya adalah saat saya melakukan praktek kemarin Pak, kekurangan saya adalah dalam pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif Pak. Nah, kalau Ibu sudah menemukan hal yang menjadi kelemahan praktek coaching tersebut, apa yang perlu Ibu lakukan agar kelemahan itu bisa diatasi? Saya hanya perlu hadir secara penuh dan mendengarkan kunci dengan aktif sehingga saya dapat menemukan kata kunci yang diucapkan oleh kunci tersebut untuk menjadi sebuah pertanyaan berbobot Pak. Ya, baik Ibu ya. Kalau begitu, saya akan mengamati coaching Ibu yang akan dilaksanakan bersama Ibu Sylvia. Ya, baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Ya. Bu, assalamualaikum Bu, boleh saya minta waktu? Waalaikumsalam. Silakan. Saya mau cerita nih Bu, tadi saya sudah supervisi dengan pengawas. Apa yang mau Ibu ceritakan nih dalam kejadian itu? Kelihatannya itu kepala sekolah itu negor saya tadi Bu, karena dia menerima laporan dari pengawas kalau waktu supervisi itu si mengajarnya tidak memakai buku teks. Dan kelihatannya pengawas itu agak jengkel kepada saya, padahal saya itu memanfaatkan sumber belajar lain di dalam pengajaran saya dan tetap mengacu kepada kurikulum yang ada. Itu Begitu. Kira-kira apa hambatan Ibu sehingga Ibu tidak menggunakan buku teks? saya sudah terbiasa Bu dengan mencari materi-materi aja yang ada di luar, jadi saya tidak menggunakan buku teks karena mereka belajar ya Bu ya. Apa kelebihan yang Ibu rasakan saat Ibu tidak menggunakan buku teks? Saya itu merasa bebas kalau tidak menggunakan buku teks karena saya dapat mengambil materi dari berbagai sumber. Kalau boleh tahu, pada saat Ibu mengajar, Ibu menggunakan sumber belajar apa? Saya memakai video pembelajaran, artikel ilmiah, dan YouTube. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Kalau dipikir-pikir ya Bu ya, dengan menggunakan buku teks itu dapat menambah wawasan siswa dan dapat mengeksplor lagi siswa di dalam memperkaya referensinya dalam pembelajaran. Saya setuju dengan Ibu.
semua bisa kita jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan juga semakin baik. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya yang pertama sekali itu saya akan menghadap kepala sekolah dan saya akan meminta maaf kepada Bapak Pengawas. Mungkin beliau kecewa terhadap pembelajaran yang saya tadi sehingga permasalahan ini tidak berlarut-larut. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada pengawas, kepada Bapak Pengawas? Saya akan mengatakan saya itu mengajar dari berbagai sumber dan saya akan memakai buku teks juga, tetap internet video pembelajaran supaya siswa saya itu dapat mengeksplor materi dari berbagai sumber berkaitan dengan Merdeka Belajar pada saat ini. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Iya. Sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya berkomitmen membuat rencana pembelajaran tetap memakai sumber belajar yang dari buku teks, video pembelajaran ataupun dari YouTube, dan saya tetap mengeksplorasi siswa di dalam mencari sumber yang lain sehingga tidak ada unsur paksaan dari satu sumber saja mereka belajar. Saya setuju dengan rencana Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu ya atas sharingnya pada hari ini dan saya dapat menemukan solusi dari percakapan kita ini sehingga saya tidak merasa jengkel lagi kepada kepala sekolah maupun Bapak Pengawas. Ya, mari sama-sama Bu. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, assalamualaikum Bu. Boleh saya minta Saya sudah melakukan praktek coachingnya. Ya Ibu, sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan praktek coaching tadi? Lega Pak, senang karena saya sudah melakukan coaching, mengusahakan untuk hadir, fokus sepenuhnya di kegiatan coaching tersebut. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching dan yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang Ibu inginkan apa tadi Ibu? Saat coaching tadi saya berusaha untuk mendengarkan aktif, tidak berasumsi sesuai pikiran saya terhadap coaching. Kemudian saya menyimak apa yang ingin disampaikan coaching dengan baik, mencatat kira-kira kata kunci apa nih, lalu untuk saya gunakan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching saya. Iya Ibu. Saya juga tadi melihat perkembangan yang Ibu lakukan. Jadi Ibu, saya perhatikan lebih baik setelah praktek yang tadi itu dan setelah mengamati coaching yang Ibu lakukan. Nah sekarang saya akan menyampaikan nih hasil pengamatan saya ya. Yang pertama dari hasil pengamatan saya ini kondisi kenyamanan coach sama coachee dalam mengobrol juga kayaknya relax ya Bu ya. Iya Pak. Kemudian Ibu juga pertanyaannya itu atau mengajukan pertanyaannya slow gitu Bu ya, slow tapi pasti tidak terburu-buru dan tidak menghakimi si coachee itu. Kemudian pertanyaan Ibu sesuai tuh mengarah kepada si coachee untuk menemukan solusi gitu ya, solusi sendiri terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan juga yang paling terpenting itu dapat Bu itu alur tirtanya itu tercapai dengan jelas. Kemudian sikap ya Bu ya, sikap Ibu itu nggak menggurui, tidak menggurui atau tidak menjustis lah gitu ya, tidak menghakimi. Dan si coachee itu nyaman Bu, relax, bisa terbuka, bisa ngobrol, bisa bercerita ya. Dan hanya nih Bu ya, ada satu hanya saja ini Ibu perlu melatih kesabarannya Bu ya, kesabaran, tidak terlalu cepat-cepat ketika memberikan solusi kepada si coachee itu Bu ya. Baik Pak. Alhamdulillah kalau begitu Pak, terima kasih atas masukan positifnya Pak. Semoga saya ke depannya bisa lebih baik lagi. Ya, amin. Kemudian satu hal lagi nih Bu ya, selanjutnya kompetensi apa lagi yang diinginkan, yang ingin dikembangkan oleh Ibu nih? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah seperti tadi di awal, saya ingin mendengarkan aktif, kemudian sehingga saya dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ya, luar biasa. Saya setuju dengan kompeten yang ingin
Saya kira cukup ya Bu ya. Ya, baik, terima kasih Pak Oke, atas contohnya hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya sudah melakukan praktek coachingnya. Baik, demikianlah hasil praktek coaching supervisinya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.